Teman sekamarku baru nemu ular putih kecil. Dia mau pelihara di sini, di asrama kita. Aku bilang ular liar itu penuh kuman. Dan gak boleh pelihara hewan di asrama. Aku suruh buang aja. Dia gak denger. Dan entah kenapa, sejak hari itu, tempat tidurku kadang ada potongan hewan kecil di atasnya. Adik perempuanku yang umur 5 tahun, juga digigit jarinya. Lily. Snowy, lari, dia mau bunuh kamu sekarang. Kupikir semuanya udah selesai, nggak kusangka. 4 tahun kemudian, seluruh keluargaku mati, diterkam sekawanan ular. Mia, ular putih kecil ini terluka, aku mau pelihara di asrama. Aku sebenarnya terlahir kembali pas hari Chloe bawa Snowy pulang. Menurutmu gimana, Mia? Chloe udah benci aku sejak tahun pertama. Dia tahu aku takut ular, tapi dia tetap bawa Snowy pulang, dan sengaja minta pendapatku. Dari awal dia memang niat jahat. Mia, lihat, dia terluka. Kasihan banget. Baiklah, terserah kamu. Mia. Waktu itu, mereka juga bertingkah kayak gini. Mereka mau aku menghentikan Chloe, aku lakukan seperti yang mereka bilang. Ular liar kayak gini penuh kuman. Enggak cuma nggak aman, tapi kebanyakan cewek takut banget sama ular. Gimana kalau dia bikin orang takut atau gigit? Kita semua bakal kena tanggung jawab, bawa barang itu keluar. Sekarang, aku nggak akan menyingkirkannya. Kamu cuma ketua kelas, bukan ibuku. Siapa yang kasih kamu hak untuk nyuruh-nyuruh aku? Chloe. Ular nggak boleh di asrama. Singkirkan sekarang. Mia, kamu pergi ngadu ke Pak Wright? aku sudah peringatin kamu. Kamu milih buat nggak dengar? Apa yang harus aku lakukan? Aku pikir dia bakal bawa Snowy ke pusat penyelamatan, tapi malah dia lepasin dia. Di taman sekolah. Dia bahkan bawain dia makanan setiap hari. Snowy, jangan salahin aku. Kalau mau salahin siapa, salahin Mia. Dia yang pisahin kita. Itu kenapa kamu nggak punya rumah. Kata-kata Chloe langsung bikin keluargaku mati tragis. Kali ini, siapapun yang mau hentiin Chloe silakan aja. Aku nggak mau ikut campur. Aku nggak cuma jaga dia sebentar, bahkan setelah dia sembuh, aku akan jaga dia selamanya. Kalau kamu punya masalah sama itu, bilang sekarang. Nggak masalah. Lihat deh, dia cantik banget. Kamu jaga dia baik-baik ya. Dengar, soal kamu pelihara ular di asrama, semua ini, aku jujur nggak masalah sama sekali. Aku harus pergi ke kerja paruh waktuku di tempat ayam sekarang, jadi, aku berangkat. Chloe, mungkin kamu harus pikirkan lagi. Asrama kan tempat kita tidur. Pelihara ular nggak pantas, kan? Apa sih yang perlu dipikirin? Bahkan Mia, ketua kelas kita, nggak bilang apa-apa. Apa sih yang kamu komplain? Kelahiran kembali ini luar biasa. Ketua kelas, bisa ngomong sama Chloe? Suruh dia buang ularnya. Punya ular di asrama itu terlalu menakutkan. Kenapa kamu nggak bilang sendiri? Aku nggak berani. Dan kalaupun aku bilang, dia nggak bakal dengerin. Apa sih yang perlu ditakutin? Chloe cuma siswa biasa kayak kita, kenapa sih takut sama dia? Ketua kelas, bukan berarti kamu nggak tahu. Chloe ada di Dewan Siswa. Dia kepala departemen yang ngurus kredit. Biasanya, kalau ada yang bikin dia kesal, dia cari segala cara buat potong poin mereka. Iya, kalau kamu kehilangan terlalu banyak kredit, lupakan soal beasiswa, kamu bahkan berisiko tinggal kelas setahun. Betul. Kita semua cuma siswa biasa. Mana berani kita nyinggung dia, sih? Kalian nggak berani nyinggung dia, jadi kalian pikir aku berani? Ya, jelas. Kamu kan ketua kelas. Pak Wright dan semua guru lainnya suka banget sama kamu. Bahkan kalau Chloe mau potong poinmu, nggak bakal berhasil. Justru karena ancamannya potong poinku nggak mempan padaku, dia dendam sama aku. Dia selalu cari cara buat nyusahin aku. Iya, ketua kelas. Tolong, bantu kami. Kamu satu-satunya yang berani lawan dia. Jadi aku harus nyinggung dia? Lagi pula, Snowy kecil ini lucu banget. Punyanya di kamar kita mungkin malah bawa keberuntungan buat kita. Yah,
Kita semua takut sama dia. Sebagai ketua kelas, bukankah kamu harus lakukan sesuatu? Aku kan ketua kelas, bukan pengawas asrama. Lagi pula, aku nggak bisa ngatur orang mau pelihara hewan atau enggak. Yah, kalian berdua, kalau nggak tahan, ngomong sendiri sama Pak Rai. Kamu kenapa sih? Apa? Enggak. Kalau nggak ada apa-apa, tidur aja. Kamu nggak tahu lampu mau mati? Awas, atau aku potong poinmu. Belum. Suara apa itu? Kedengarannya dari kotak. Ular di dalamnya. Lapar ya? Kamu udah kasih makan. Enggak, aku aja belum makan malam, masa aku peduli? Berhenti bunyi gitu, besok aku kasih kamu makan. Di kehidupan masa laluku, Chloe lihat betapa takutnya aku sama Snowy, jadi dia manjain Snowy banget. Dia kasih makan, kasih obat, dan hampir bawa Snowy tidur sama dia. Platform pendidikan cerdas baru, pembelajaran presisi untuk setiap siswa. Apa karena dia lihat aku nggak bereaksi sama Snowy, dan mikir Snowy udah nggak berguna, terus dia berhenti peduli? Hari ini, Chloe masih cuek sama Snowy. Ingat waktu Chloe bilang dia bakal kasih Snowy makan besoknya? Yah, udah beberapa hari, dan aku belum lihat dia kasih makan sekalipun. Ular itu sudah terluka, dan sekarang diperlakukan begini. Jujur, dia nggak akan bertahan lama. Mungkin ini yang terbaik. Setidaknya dia nggak gigit kita. Seperti yang kuduga. Chloe lihat aku nggak ngelarang dia pelihara Snowy, jadi itu nggak seru buat dia, dan dia nyerah aja. Belum. Estetik. Tatapan di matanya itu. Ular ini pintar banget. Aku nggak bakal biarin tragedi kehidupan masa laluku terulang lagi. Hei, mau kemana, Mia? Gak apa-apa. Jangan takut. Biar aku urus lukanya. Nih, makan. Biar tenagamu pulih. Biar cepat sembuh. Pintar. Mia, kamu mau nyingkirin Snowy-ku? Gak bakal. Kamu buta atau gimana? Terus kenapa kamu kasih makan dia? Mau kamu pelihara? Snowy itu makhluk hidup. Kalau kamu nggak berniat memeliharanya, begitu dia sembuh, aku bisa bawa dia ke tempat penampungan hewan. Nggak mungkin, Snowy itu milikku, itu bukan urusanmu, jangan pernah kepikiran bawa dia pergi. Oh, baik, kamu rawat aja dia. Aku pergi kerja part-time. Mia, tunggu aja. Halo, Pak Wright. Ada apa? Nia, cepat kembali ke asrama. Nia, ini ularmu. Bukan. Itu punya Chloe. Mia, jangan berani kau tuduh aku, ular ini pasti punyamu. Mia, gimana kau bisa pelihara hewan peliharaan berbahaya seperti ini di asrama? Apa kau tahu orang sudah mengeluh padaku soal ini? Aku minta kau keluarkan barang ini dari sini sekarang. Dewan siswa datang ke sini untuk inspeksi. Ular itu meluncur keluar dan mencoba menggigit seseorang. Dewan siswa? Chloe pasti main akal lagi. Mia, bukannya kau kasih makan ular itu setiap hari? Yah, biar kau kasih makan sampai kau capek. Mia, aku sudah peringatkan kau, aku bilang jangan pelihara ular di asrama. Itu akan menakuti siswa lain. Kenapa kau nggak pernah dengar? Kaulah yang bawa ular ini ke sini. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Kalau kau nggak percaya aku, kau bisa tanya siswa lain. Aku nggak tahu ular ini punya siapa. Tapi yang kasih makan setiap hari adalah Mia. Iya, aku juga lihat. Mia yang kasih makan ular itu. Aku. Kamu mau jebak aku? Nggak punya malu, sih? Ada apa sih sama lo? Terus kenapa kalau kamu yang nyimpen? Baik, kamu nggak mau ngaku, tapi kamu pergi fitnah dan ancam siswa lain? Ini Mia. Dan kamu kan ketua kelas.
Kok tega sih? Ini yang disebut ketua kelas baik yang lo maksud? Ini udah keterlaluan banget, dan dia masih nggak mau ngaku salah. Saya terpaksa harus ikut peraturan sekolah. Pak, saya pikir kita harus pertimbangkan ulang masalah ini. Nona Vance biasanya murid yang luar biasa, dan dia sudah punya jalur prestasi. Mungkin ada cerita lain di balik ini. Tolong beri dia kesempatan lagi. Pak Wright, itu berat sebelah banget. Mia kan ketua kelas. Dia harus jadi contoh. Itu pilih kasih, kan? Lagi pula, kalau orang seperti dia dapat jalur prestasi, gimana pikiran siswa lain? Betul. Dia harus dihukum, dan berat. Orang seperti dia tidak berhak jadi pengurus kelas. Apalagi jalur prestasi. Aku bilang, ular ini bukan punyaku. Mia, pada titik ini, menyerah saja. Kalau kamu ngaku sekarang, hukumanmu mungkin lebih ringan. Karena kalian semua bersekongkol melawan aku, jangan salahkan aku kalau aku keterlaluan. Pak, aku punya bukti. Aku bisa buktikan kalau aku tidak memelihara ular ini. Nia Vance dasar mesum sih. Kamu beneran bawa perekam suara? Sejak tahun pertama kuliah, waktu kamu menjebakku mencuri, aku ambil pelajaran, sekarang aku bawa perekam kemana-mana. Kamu. Lihat, Snowy terluka. Kasihan. Meskipun kamu tidak bawa ular itu ke sini, kamu tetap memberinya makan. Itu faktanya. Kamu lebih pemiliknya daripada aku. Direktur Carter, Pak Wright, saya memberi makan ular putih kecil itu karena saya percaya semua makhluk hidup punya jiwa. Saya tidak bisa diam saja melihat satu nyawa mati di depan saya. Apa itu salah sih? Baiklah. Karena ini semua salah paham, lupakan aja deh. Lagi pula, hewan peliharaan tidak boleh di asrama. Chloe, kamu yang menyebabkan masalah ini, jadi tanggung jawabmu mengurus ular ini. Dan kamu, Mia, sebagai ketua kelas, kamu gagal mengawasi, kamu juga ikut bersalah. Maaf. Saya akan perbaiki kok. Pak, mereka sudah mengakui kesalahan mereka, dan mereka akan memperbaikinya. Ayo pergi. Hei, Hati-hati. Snowy masih di dalam, Itu hewan peliharaanku. Apa urusanmu? mau dibawa kemana? Aku mau bawa kemana saja, bukan urusanmu. Hei, gimana kalau berikan padaku? Kamu mau pelihara? Lukanya belum sembuh total. Aku sudah merawatnya selama beberapa hari. Daripada mengusirnya, kenapa tidak diberikan padaku? Setelah aku sembuhkan, akan aku lepaskan ke hutan. Dasar ular sialan. Tidak tahu terima kasih. Aku pemilikmu, kamu mau, ya? Ya, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku akan melepaskannya sekarang juga. Hei, kamu, berhenti mengguncangnya seperti itu, dia sangat tidak nyaman. Mia, maaf. Kami tidak sengaja mengatakan hal-hal itu. Chloe menggunakan wewenang Dewan Siswa untuk menekan kami. Kami tidak sepertimu. Kamu disukai para guru. Iya, kami hanya mahasiswa biasa. Kami tidak berani menyinggungnya. Apa kalian mau terus begini? Membiarkan Chloe memperlakukan kalian seenaknya? Kita masih punya lebih dari setahun kuliah. Rencana hari ini gagal, kenal sifat Chloe? Dia pasti akan menyalahkan kalian. Lalu kita harus bagaimana? Ayo kita cari kesempatan untuk menunjukkan pada semua orang siapa dia sebenarnya dan menjatuhkannya. Chloe, gimana kamu bisa terluka? Kamu taruh ularnya di mana? Di sini, di kampus. Baru keluar dari asrama, terus digigit sama si manis itu. Kalau aku lihat lagi, aku nggak bakal biarin dia kabur. Si Mia pasti lagi ngasih makan si manis. Snowy. 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 Kok bisa luka baru sebanyak ini? Apa Chloe yang ngelakuin ini ke kamu? Maaf, Snowy, aku nggak ngejagain kamu. Cewek itu ada di sini, kayak dugaanku. Aku bakal bunuh kamu. Snowy, jangan salahin aku. Sayang aku nggak bisa jagain kamu di rumah, ini semua salah Chloe. Kalau mau salahin siapa, salahin Mia aja. Jadi kita nggak usah pisah. Mia, tadi kamu bilang apa? Hei, Mia, kamu tadi ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku dengar semuanya. Kenapa kamu bilang gara-gara aku, kamu harus buang ular monster itu? Jangan berani-berani ngada-ngada. Apa aku salah? Snowy diam aja di dalam kotaknya. Masa bisa-bisanya ketangkap Dewan Siswa pas pemeriksaan kamar?
Bukankah kamu, ketua dewan siswa, yang mengatur semua ini? Dia keluar sendiri. Apa hubungannya sama aku? Jaga bicaramu. Meskipun Snowy itu ular, dia punya jiwa. Dia cuma ular nggak tahu diri. Waktu itu aku mau lepasin dia malah gigit aku. Aku sudah bilang, kalau aku lihat dia lagi, nggak akan aku biarkan. Dasar monster, berani-beraninya gigit aku, berani banget kamu, aku bunuh kamu, aku bikin sup ular dari kamu. Snowy, Dasar ular kecil kotor. Kamu beneran gigit aku lagi. Kalau aku lihat kamu lagi, aku potong-potong kamu. daripada buang-buang napas ngomelin Snowy, mending urus luka kamu. Luka kamu udah menghitam. Lain kali, nggak akan aku lepasin kamu semudah ini. Di kehidupan masa laluku, karena kamu, seluruh keluargaku menderita. Chloe, di kehidupan ini, aku nggak sabar lihat kamu dapat balasannya. Bersambung. Ular. Oh, Chloe, jangan sampai kamu kehilangan kesempatan untuk menangkapku, jangan mengecewakanku. Ya ampun, kok bisa ada ular di kampus? Kami menemukan ular ini di rumput, di taman bunga sekolah. Aku cuma mau tanya, ular ini berbisa nggak? Serem banget. Berarti ular jenis ini pasti bukan dari sekolah. Pasti ada yang sengaja bawa masuk. Siapa sih yang tega melakukan sejahat itu? Aku tahu. Ular ini dibawa oleh seorang adik kelas, seorang ketua kelas bernama Mia. Dia bahkan pernah memeliharanya di asrama, sampai membuat anggota dewan siswa ketakutan setengah mati saat inspeksi kamar. Mengerikan banget. Seorang adik kelas bernama Mia. Siapa lagi kalau bukan dia? Nah, itu dia. Dia selalu pura-pura baik hati, tapi siapa sangka dia bisa sejahat itu. Memang gak bisa menilai buku dari sampulnya. Chloe, apa yang kamu lakukan? Mia, maksud kamu apa? Aku cuma duduk di sini mengurus urusanku sendiri, nggak ngapa-ngapain. Kenapa tiba-tiba kamu jadi agresif dan menanyai aku seperti ini? Mending kamu jelasin, pasti ulahmu. Kamu kenapa sih? Jangan pikir karena kamu ketua kelas kamu bisa interogasi kami sesuka hati. Iya. Yang benar aja, ketua kelas, tugasnya melayani kami. Kamu nggak berhak menginterogasi teman sekelas yang tidak bersalah seperti itu. Karena kamu jahat, bukan berarti semua orang juga jahat. Terima kasih semuanya sudah membelaku. Sebenarnya, Mia bukan orang jahat, cuma karena dia ketua kelas, jadi dia biasanya harus menjaga wibawa. Maksud kamu apa? Apa dia biasanya juga bicara seperti itu padamu? Mia, itu keterlaluan. Membahayakan seluruh sekolah saja sudah cukup parah. Tapi dia juga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai ketua kelas untuk menindas teman-temannya. Ayo kita laporkan dia ke Dewan Universitas. Mia, coba lihat sekarang apa yang bisa kamu lakukan. Molly, lihat ini. Wadah curhat kampus. Seseorang memposting foto ular kecil putih. Dan seorang mahasiswa anonim bilang kalau Mia bawa ular itu ke sekolah. Banyak orang yang ngejelek-jelekin dia di online. Ya, ini parah banget. Mereka bilang kalau Mia sering pamer kekuasaan sebagai ketua kelas. Ngebully Chloe setiap hari. Mereka bahkan berencana melaporkannya bersama-sama. Tapi yang sebenarnya Chloe lah yang menggunakan jabatan dewan siswanya untuk ngebully kita. Kok bisa mereka memutarbalikkan fakta seperti itu? Menurutku postingan anonim ini mau mempengaruhi semua orang. Orang yang mempostingnya pasti Chloe. Aku yakin itu dia juga. Menurutmu kita harus bantu Mia nggak? Apa kita cuma akan biarin Chloe terus ngebully kita? Kita masih punya sisa kuliah lebih dari setahun. Rencana hari ini gagal. Tahu Chloe, dia pasti bakal nyalahin kalian. Jadi kita harus ngapain? Cari kesempatan untuk membongkar jati dirinya yang asli, jatuhkan dia. Kalau kita ungkap kebenarannya, kita nggak cuma bisa membongkar siapa Chloe sebenarnya, tapi juga bantu Mia. Mungkin kita bahkan bisa bikin Chloe dikeluarkan. Menurutku ini kesempatan. Kalian harus jelasin diri kalian sekarang juga. Gimana caranya aku membahayakan seluruh sekolah? Mia, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tahu banget? Berani-beraninya kamu tanya mahasiswa lain? Tepat. Kalau kamu yang lakuin, ngaku aja. Kamu bawa ular kecil putih ke kampus, kamu bahkan ninggalinnya di taman bunga sekolah. Kamu bikin mahasiswa yang lewat ketakutan setengah mati. Walaupun nggak berbisa, ular itu penuh kuman. Itu kan membahayakan semua orang. Siapa bilang aku bawa ular itu masuk? Berhenti ngelak. Mahasiswa lain lihat. Dan bersikap susah seperti ini cuma bikin semua orang makin benci kamu. Siapa yang sebenarnya bawa ular itu masuk?
Kamu tahu jawabannya? Bukan aku yang bilang kamu bawa. Seseorang bilang di wadah curhat kampus. Ya, seseorang memposting secara anonim tentang itu di wadah curhat kampus. Ini nggak ada hubungannya sama Chloe. Serius? Lihat sendiri. Hahaha, lihat, dia baru saja ngaku sendiri. Maksud kamu apa? Kok bisa begini? Catatannya jelas menunjukkan kalau ular kecil ini, Snowy, dibawa masuk oleh seorang junior, seorang direktur Dewan Siswa bernama Adams. Bisa jelaskan, Direktur Adams? Direktur bernama Adams. Hanya ada satu orang di seluruh sekolah, Chloe Adams. Jadi kamu yang bawa Snowy ke sekolah cuma buat nakutin semua orang? Dan postingan anonim itu yang menuduh Mia itu juga kamu, kan? Dia, cek backend wadah curhat kampus di HP-nya, kita akan dapat jawabannya. Kamu ngapain? Mia benar. Kamu? Kita akan tahu kalau dicek. HP-ku pribadi. Kamu pikir punya hak lihat? Kalian semua pengkhianat? Tadi kalian semua nyalahin Mia. Hanya karena dia bilang beberapa hal, kalian balik lawan aku, kalian gak punya pikiran sendiri. Gampang, kita cari Pak Wright saja. Pak Wright ada dari awal? Iya, ayo cari Pak Wright. Kita nggak mau jadi pion. Kita di sini untuk belajar, bukan buat dimanfaatkan. Iya, Chloe, Mia, ayo cari Pak Wright bareng. Oke, ayo. Aku gak ikut. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus dengar kamu? Aku gak ikut. Pak Wright, kok kesini Pak? Kalau aku nggak datang, kamu pasti sudah di sini lagi. Chloe, coba menjebak siswa lain, kan? Pak Wright, Bapak ngomong apa sih? Aku nggak ngerti maksud Bapak. Aku sudah lihat postingannya di papan pesan kampus. Kamu yang posting secara anonim, ya? Pak Wright, kok Bapak langsung nuduh aku gitu sih? Ada yang lain juga di situ, aku bukan satu-satunya. Molly dan Claire sudah cerita semuanya ke aku. Chloe, cukup alasanmu. Chloe, jadi bener kamu ya? Kamu keji banget. Kamu nggak cuma nyoba merugikan seluruh sekolah, tapi juga sengaja menjebak Mia. Dan yang paling parah, Kamu pakai kita sebagai pionmu. Pak Wright, Bapak jangan lepasin Chloe kali ini. Dia harus dikeluarkan dari Dewan Siswa. Betul. Pak Wright, jangan dengerin omong kosong mereka. Aku dijebak. Buktinya ada di depan mata. Dan kamu masih berani menyangkal? Benar, Pak Wright. Dia harus dikeluarkan dari Dewan Siswa. Keluarkan. ikut aku ke kantorku. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Ini baru permulaan. Ada pembalasan yang lebih besar menunggumu. Chloe, kejadian kemarin sudah selesai. Kenapa kamu harus ganggu Mia lagi? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak pernah bilang itu Mia yang lakuin. Siswa lain itu bodoh semua. Dan kamu berani bilang orang lain bodoh? Kamu bilang ketua kelas yang bermarga Vance. Siapa lagi kalau bukan Mia? Kamu harus minta maaf ke Nona Vance sekarang juga di jaringan kampus pakai nama aslimu. Kalau tidak, aku terpaksa mengeluarkan kamu dari Dewan Siswa. Itu terlalu memalukan. Nggak mau? Hei, lihat. Chloe minta maaf ke Mia di jaringan kampus. Masa sih? Aku akan ingat ini, kalian berdua. Ada apa sih? Benda apa ini di kos kita? Tikus mati. Jijik banget. Kamu yang lakuin. Aku nggak ngerti maksud kamu. Sepertinya digigit sama sesuatu. Chloe, ini ular-ular yang kamu lepasin? Nggak mungkin. Ini cuma ular, manis. Dia nggak ngerti bahasa manusia. Masa bisa ngelakuin ini? Kamu gila? Kamu harusnya jahat banget. Aku dengar dari senior ular putih kecil itu pintar banget. Jadi ngasih peringatan ramah. Iya, aku juga dengar itu. Chloe, mending minggir. Kalau nggak, hewan aja benci sama kamu. Omong kosong. Kamu pasti yang lakuin. Kamu dendam karena aku menjebakmu, jadi sengaja mau menjebak aku kali ini. Harus kuakui, kamu kejam banget. Kamu nggak punya bukti, jangan sembarangan fitnah. Kalau nggak, aku nggak segan lapor Pak Wright biar kamu dihukum lagi. Kamu ngapain? Berhenti ngomong gak karuan. Kali ini pasti kamu lakuin ini buat nyakitin teman. Ayo, aku bawa kamu ke Pak Wright, biar sekolah bakal keluarin kamu. Lihat, ular. Ular.
Di mana ularnya? Kamu buta. Aku bilang, aku lihat. Beneran, aku lihat. Aku beneran lihat. Ular itu kabur. Itu ular putih kecil. Aku juga lihat. Aku ngerti sekarang. Kalian berdua pasti disuap sama Mia, manis itu. Buat akting dan ngejar aku nggak percaya. Terserah. Pokoknya aku nggak bisa tinggal di kos ini lagi. Nggak tahu apa lagi yang bakal terjadi. Aku juga nggak bisa tinggal di sini. Semua butuh bukti. Kalau kamu pikir aku yang lakuin, tunjukin buktinya. Mia, kamu manis. Nih, makan yuk. Chloe belakangan ini ketakutan banget. Kamu hebat. Tapi, kurasa dia udah mau ambruk. Kalau dia pulang buat sembunyi, kamu nggak akan nemuin dia. Ah, Chloe, kamu ngapain sih? Kenapa teriak-teriak tengah malam? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu nggak lihat? Ular. Ular gede banget. Ular itu mau makan aku. gak ada apa-apa. Kamu lagi mimpi? Aku mau pulang. Aku udah nggak tahan lagi. Aku mau pulang. Ular monster sialan itu. Aku pulang. Sekarang, gimana caranya kamu mau nyakitin aku? Aku tinggal di lantai 8. Kalau kamu berani naik ke sini, aku akan menjatuhkanmu sampai mati. Petugas, apartemenku ada di lantai 8. Ular kecil itu pasti ajaib. Aku mohon, bantu aku cari ularnya cepat. Nona, apa kamu yakin ular yang kamu bilang ada di sekitar sini? Pasti, ada di sini. Ayo kita cari di sekitar. Chloe, kamu ngapain lagi di sini? Nona Adams, sekolah ini bukan tempat untuk ulahmu. Ular putih kecil itu ajaib. Ular itu mau memakanku. Snowy cuma ular biasa. Mana mungkin ular makan orang? Pasti kamu, manis. Itu kamu. Aku tahu itu kamu. Kamu ngomong apa sih? Pasti kamu yang ngatur ini. Ular itu datang balas dendam. Kamu gila ya? Snowy cuma ular biasa. Sejak kapan ular bisa ngerti kita? Kamu di balik ini, aku tahu. Petugas, ular ajaib itu ngejar aku karena dia yang ngirimnya. Dia nyuruhnya ngejar aku. Dia ngerahkan makhluk itu ke aku. Ular ajaib? Hewan gak tiba-tiba jadi ajaib? Kamu pikir kita semua bodoh? Nona, kamu harus tenang. Hewan nggak jadi ajaib. Aku bilang yang sebenarnya. Kalau nggak ajaib, gimana bisa nemuin tempatku? Dan naik sampai lantai 8? Petugas? Chloe, dia agak nggak kayak dirinya sendiri sekarang. Di asrama tadi, dia tiba-tiba bangun di tengah malam bilang, ada ular mau menelannya. Benar, Claire dan aku juga lihat. Chloe tiba-tiba panik, bilang ada ular putih besar. Tapi kami semua nggak lihat apa-apa. Dia akhir-akhir ini nggak normal. Petugas, lihat, ini nggak terlalu serius. Sekolah pasti bantu cari ularnya. Kami akan urus. Ya, menjaga keamanan setiap siswa adalah tugas kami. Nona Adams, apakah Anda bersedia cabut laporan? Sekolah akan temukan ularnya, saya jamin. Tidak. Mereka nggak akan bantu aku. Mereka jago nutupin masalah. Kamu. Aku harus cari ular itu. Tapi kami sudah cari berjam-jam dan belum ketemu. Kamu yakin ada di sini? Aku yakin. Kalian bahkan nggak nyari. Aku mahasiswa. Kalau ada apa-apa sama aku, kalian akan bertanggung jawab. Aku nggak peduli. Aku sudah nelpon polisi. Kalian harus temukan. Kalau begitu kami bantu cari. Tapi kalau nggak ketemu, itu artinya laporan palsu. Ular, ular, Itu. ular. Kamu monster.
Akhirnya ketemu kamu. Aku akan mencabik-cabikmu. Jangan kejam gitu, semua orang lihat. Aku bunuh kamu, monster. Hei, ular ini palsu. Ini. Bukan Snowy. Monster. Kamu sembunyikan monster itu di mana? Kamu gila ya? Kamu pernah mencoba menjebak aku. Semua siswa di sini, Pak Wright dan Direktur Carter, bisa jadi saksi. Chloe, berhenti bikin onar. Siswa ini bahkan anggota Dewan Siswa. Ini kualitas yang kita harapkan dari Dewan Siswa. Kemarin kamu pakai kami sebagai pion. Sekarang kamu malah panggil polisi. Bikin keributan besar. Kamu nggak ada kerjaan lain? Pisau nggak ada di punggungmu, jadi kamu nggak rasa sakitnya. Ular itu, dia gigit aku, dia mau makan aku hidup-hidup. Nona Adams, karena kamu masih siswa, kami tidak akan membuat laporan untuk alarm palsu ini. Itu bukan alarm palsu, semua yang aku bilang benar. Kamu bahkan nggak mau bantu aku cari lagi kan? Nggak, kamu harus bantu aku temukan. Jadi kamu bersikeras punya catatan buruk permanen, gitu? Chloe, kamu harus hentikan ini. Dengan catatan buruk, lulus bakal hampir mustahil. Kamu mau hancurkan hidupmu? Tidak. Petugas, mereka baru anak-anak, di bawah tekanan besar. Kesalahan pasti terjadi. Kami tidak akan merepotkan Anda dengan ini. Dan tolong jangan catat ini di rekamannya. Sekolah yang bagus, dan susah masuknya. Oke, kami tidak akan buat laporan. Kami harap sekolah Anda menangani ini dengan baik. Oke. Kami akan menangani ini dengan serius. Terima kasih atas bantuannya. Oke, kami pergi. Tunggu, kamu. Kamu bilang akan bantu aku cari ularnya. Mulai cari, sekarang. Chloe, kamu keterlaluan. Laporan palsu. Kamu bikin skandal besar buat sekolah. Saya akan melaporkanmu. Kamu akan kena sanksi. Kamu, waktu polisi ada, kamu penuh janji. Tapi begitu mereka pergi, ini kamu yang asli, nggak masuk akal. Oh ya, aku akan telepon polisi sekarang. Biar aku ingatkan kamu sesuatu. Kamu baru saja bikin laporan palsu? Kamu pikir mereka akan kembali untukmu? Dan satu lagi, alasan apa yang akan kamu pakai kali ini? Baik, karena sekolah nggak mau ngapa-ngapain, kamu cariin untukku. Makhluk jahat itu nurut sama kamu. Cari. Aku nggak punya waktu untuk permainanmu. Kalau gitu, kalian semua cari. Kekuatan ada di jumlah. Kita akan bongkar tempat ini, dan cari benda itu. Ada apa? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Nggak punya waktu untuk permainanmu. Kamu. Baik. Karena kalian semua nggak mau bantu, aku akan lakukan sendiri. Dasar ular jahat. Keluar. Di kehidupan masa laluku, kamu menuntunku langkah demi langkah ke neraka. Kali ini, aku akan melihatmu berjalan langkah demi langkah menuju kehancuranmu sendiri. Dasar ular jahat. Keluar sini sekarang. Ah. Oke, dengerin. Untuk rapat hari ini, kita bahas 3 hal. Pertama, Direktur Adams. Kalian semua, berhenti apapun yang kalian lakukan. Ikut aku cari ular di taman bunga di luar. Cari ular? Masa sih? Ular putih kecil yang bikin heboh di wadah curhat kampus itu? Maksud kamu Snowy? Mungkin. Direktur Adams bahkan pernah lapor polisi soal ular itu. Yah, ular jahat itu ada di taman bunga. Aku mau ular itu ditangkap hari ini juga. Aku pastikan dia mati. Direktur Adams, aku nggak mau pergi. Aku takut ular. Aku nggak berani tangkap ular. Iya, aku juga takut. Aku takut banget. Aku dari kecil udah takut sama makhluk licin kayak gitu. Omong kosong. Kita di Departemen Biologi. Apa-apaan ini? Kalian takut terus milih jurusan ini? Kalau kalian nggak bantu aku cari ular itu, lupakan aku bantu kalian bersihin poin pelanggaran semester ini. Mimpi aja. Itu kan penyalahgunaan kekuasaan? Katakan apa saja yang kalian mau. Selama aku yang pegang kendali, peraturan aku yang berlaku. Kalian punya waktu 1 hari.
Kalau besok aku nggak lihat ular itu, kalian tahu konsekuensinya. Apa kita beneran bantu dia cari? Pilihan apa yang kita punya? Dia kan direktur? Serius? Ada apa dengan kalian semua? Kenapa pada muka cemberut? Mia, kamu udah lihat ular putih kecil itu? Belum. Itu kan ular Chloe. Kenapa kamu bantu dia cari? Dia pakai jabatan direktur buat nyuruh-nyuruh kita, dan dia kasih kita deadline 1 hari. Kita semua teman sekelas. Kita semua setara di sini. Dia pikir dia siapa? Seenaknya nyuruh-nyuruh kita. Benar banget, tapi dia. Ya udah, kita bantu aja cari. Kalau nggak ketemu, nanti kita pikir. Biarin aja, dia di Dewan Siswa, dia lagi semena-mena banget. Lagi pula, Mia ada benarnya. Kita semua teman sekelas. Kenapa kita harus jadi suruhan dia? Benar, kita semua muak sama dia. Tapi aneh sih. Gimana caranya orang kayak dia bisa jadi direktur? Di kehidupan masa laluku, aku baru tahu setelah lulus. Jabatan direktur Dewan Siswa Chloe ternyata dibeli dengan menyuap guru. Aku dengar penyokongnya adalah seorang profesor dari salah satu fakultas. Mereka ternyata ada hubungan keluarga. Enggak, bukan. Tapi bisa aja mereka punya hubungan yang lain. Aku nggak nyari. Kenapa mesti dengerin dia? Kalau mau buang waktu, mending lakuin hal yang berguna. Aku nggak nyari. Chloe, masa jabatanmu sebagai direktur sebentar lagi akan berakhir. Bukannya kamu cari Snowy, kenapa berhenti? Buat apa repot kalau ada yang ngelakuin? Hei, bukannya kamu sayang banget sama ular jorok itu? Nanti, aku bakal tunjukin apa yang terjadi sama dia. Beneran? Mereka nemu ularnya. Belum. Serius? Kita dapat ularnya. Kita ketemu Snowy. Siap, aku segera ke sana. Kita akhirnya menangkap ular monster itu. Nanti aku traktir kamu sup ular. Pak, di mana ularnya? Nona Adams, kami sudah cek semua CCTV kampus dan menemukan jejak ular putih kecil itu. Di mana ularnya? Snowy, makan sekarang. Masih banyak lagi kok. Mia, Jadi, kamu bilang ada yang ngasih makan ular itu? Siswa itu? Saya lihat siswa yang sama ini memberi makan ular itu hari demi hari. hari demi hari. Mia, jadi kamu yang ngejebak aku. Aku nggak akan biarin kamu lolos. Hei, kamu ngomong apa? Pak, bisakah Bapak berikan saya salinan video ini? Aku harus cari ular itu sendiri. Mia, dasar monster, tunggu aja. Mia, Aku dan Claire tadi lewat Dewan Siswa dan kami dengar sesuatu. Apa itu? Soal Chloe. aku dengar seseorang di Dewan Siswa melaporkan dia karena menyuap seorang guru. Begitulah dia jadi direktur. Sekolah lagi nyelidiki ini dengan serius. Aku yakin gelar direktur kesayangannya bakal hilang sebentar lagi. Mia, dasar monster. Mia, kamu monster. Itu ular. Snowy. Kamu peduli banget sama ular jahat ini? Kalian berdua bekerja sama. Aku sendiri, Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. aku sendiri yang membawa ular jahat ini ke sini. Dan kamu masih nggak mau mengaku? Mia, kamu akan bayar untuk ini hari ini. Chloe, kamu bawa ular ke sini cuma untuk memarahi dia? Maksudnya apa? Iya, aku juga nggak ngerti. Apa yang membuatmu berpikir itu aku? Masih menyangkal. Aku memposting rekaman keamanan sekolah ke grup obrolan asrama. Lihat sendiri. Video itu menunjukkan dengan jelas. Itu dia. Dia memberi makan ular ini setiap hari. Dia pasti juga memberikan alamatku. Itu sebabnya ular itu menemukan tempatku. Mia, kamu benar-benar kejam. Melakukan aksi keji seperti itu, apa kamu tidak takut karma? Chloe, apa kamu gila? Aku memberi makan Snowy hanya karena aku kasihan padanya.
dan itu hanya hewan, bukan makhluk ajaib. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan kamu, lalu siapa? Dan satu hal lagi, maksudku, aku bahkan tidak tahu alamatmu, bagaimana aku bisa memberitahu Snowy? Chloe, tenang. Aku pikir kamu melebih-lebihkan soal Snowy. Kamu membuatnya terdengar terlalu ajaib. Itu pasti kebetulan. Mungkin Snowy tidak pernah pergi ke tempatmu. Kamu terlalu stres sampai kamu melihat hal yang tidak ada. Kamu pikir kamu siapa? Bicara sama aku kayak gitu? Chloe, dengar, kita teman sekelas. Kamu bukan bos aku. Kenapa aku harus jaga omongan? Kami cuma mau ngomong baik-baik sama kamu. Jangan sok kuasa cuma karena kamu kalah. Baiklah, kalian semua hebat sih, tapi aku nggak punya waktu buat ini hari ini. Aku kesini buat beresin urusan sama Mia. Urusan apa yang perlu kamu beresin sama aku? Coba lihat ini. Kamu kelihatan deket banget sama ular ini. Kayaknya kamu mau peluk dan cium dia aja. Gimana kalau aku bilang aku bakal bunuh ular ini di depan kamu hari ini? Chloe, meskipun kamu punya masalah sama aku, kamu tetap nggak boleh melampiaskannya pada makhluk hidup. Aku nggak cuma bakal bunuh dia, aku bakal potong dia jadi puluhan potong dan rebus. Chloe, tolong, tenang dulu. Snowy itu makhluk hidup, loh, kamu nggak bisa bunuh dia begitu aja. Gimana kalau begini, kita bawa dia ke kantor polisi? Minggir, hei, Chloe, lo kira lo lagi ngapain? Kita kan sekelas. Jangan kelewatan. siapa yang nyuruh dia ngehalangin aku? Hei, Mia, lo pikir gue punya utang sama lo? Chloe, tolong, gue mohon, lepasin Snowy. Lepasin aja, dan gue bakal lakuin apa aja. Mia, lo beneran keterlaluan. Ular ini apa buat lo, bapak lo atau nyokap lo? Kenapa lo mati-matian banget ngejagain dia? Gimana kalau gue bilang, gue nggak akan biarin lo menang hari ini? Kok lo tega banget sih? Chloe, Snowy nggak ngapa-ngapain lo. Mia mohon banget sama lo. Tolongin dia dong. Iya dong. Kita semua sekelas kok. Kalian muka dua, pengkhianat, diam lo semua. Lo siapa yang nyuruh-nyuruh gue? Bukannya lo bilang lo bakal lakuin apa aja buat ular ini? Lepasin Snowy aja, dan gue bakal lakuin apa aja yang lo mau. Kalau gitu, lo langsung berlutut sekarang. Membungkuk 100 kali, dan teriak, gue monster, minta maaf, Chloe. Lo gila ya? Apa? Nggak sanggup? Ya udah, gue bakal bunuh dia. Gue potong-potong jadi kecil-kecil. Nggak bakal, gue nggak akan biarin lo nyakitin Snowy. Snowy itu spesies langka, dia punya nilai penelitian. Gue telepon dinas kehutanan sekarang, biar mereka ambil Snowy. Lo kira lo lagi ngapain? Jangan berani-berani nyakitin Snowy. Snowy itu spesies langka, dia berharga buat penelitian. Aku telepon dinas kehutanan, mereka bakal bawa Snowy pergi. Kamu pikir lagi ngapain? Mia, kamu beneran mau jadi pahlawan buat ular? Dengar, hari ini, karma datang nggak cuma buat dia. Karma juga datang buat kamu. Maksud kamu? Halo, Direktur Carter? Apa kamu lihat video yang aku kirim? Aku cuma mau tahu. Untuk seorang siswa yang sengaja merugikan seluruh sekolah, bukankah dia harus segera dikeluarkan? Memang, beberapa siswa terus merusak reputasi sekolah. Ini sudah berdampak serius. Kami sudah melaporkannya ke rektor. Sebentar lagi, rektor sendiri akan mengumumkan pengusiran. Oke, aku tunggu kamu di asrama. Kamu laporin aku, dan bikin aku dikeluarkan? Bener. Dan ini sudah sampai ke rektor. Dia sendiri akan datang untuk mengusirmu. Mia, coba bilang, bukankah itu suatu kehormatan? Kita semua junior. Kalau dia dikeluarkan, meskipun dia ikut ujian masuk lagi, dia sudah sia-siakan 3 tahun. Bukankah itu keterlaluan? Dia yang minta. Dia harus lindungin ular ini. Dia pantas. Mia, dengar. Lupakan saja soal ular itu. Kamu dan Chloe kan teman sekelas. Nggak perlu berantem kayak gini. Gimana kalau kamu minta maaf ke Chloe? Oh, Mia, sekarang takut? Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Tapi dengan satu syarat. Kamu bunuh ular ini untukku. Apa? Bunuh ular itu, dan saat rektor datang, aku akan bilangin baik-baik. Setidaknya, kamu tidak akan dikeluarkan. Dasar ular jahat, berhenti meronta. Mia, untuk selamatkan diri, dia pasti bunuh kamu.
Bersambung. Mia, lagi ngapain? Aku nggak bakal bunuh Snowy. Kamu gali kubur sendiri. Bukan, kamu yang. Selama ini, kamu pakai jabatanmu sebagai direktur Dewan Siswa untuk ngebully teman sekelas dan menyalahgunakan kekuasaan buat keuntungan pribadi. Apa kamu benar-benar pikir kamu bisa lolos terus? Omong kosong apa sih yang kamu omongin? Kapan aku pernah nyalahgunain kekuasaan? Jangan berani-berani kamu fitnah aku. Rahasia nggak akan selamanya tersembunyi, kecuali kamu nggak pernah melakukannya. Molly dan Claire baru saja bilang ke aku seseorang melaporkan kamu. Apa? Ada yang melaporkan aku? Itu kalian berdua, kan? Bukan aku. Bukan aku juga. Bukan mereka. Itu seseorang dari Dewan Siswa kamu sendiri. Seseorang di bawahku? Para pengecut itu? Mereka nggak bakal berani. Hempah, please deh. Kalian semua konyol. Bicara. Apa kamu bilang ke mereka bahwa anggota Dewan Siswa melaporkan aku? Enggak, aku nggak bilang apa-apa. Aku bahkan bukan anggota Dewan Siswa. Mana aku tahu. Mia, jangan libatkan aku. Kapan aku bilang gitu? Chloe bener banget soal kamu. Kalian berdua munafik dan suka tikam dari belakang. Kamu yang memulai semua ini. Kamu yang nekat kasih makan ular itu, dan kamu tertangkap basah. Apa hubungannya sama kita? Cukup. Diam. Aku tanya kamu sekali lagi. Kamu minta maaf atau enggak? Bunuh ularnya atau enggak? Aku nggak akan pernah menyakiti Snowy, nggak akan. Pas banget. Hari ini, aku akan buat kamu bunuh dia sendiri. Molly, Claire, aku butuh bantuan kalian. Hei, Kamu butuh apa? Ambil pisaunya dulu. Kasih pisaunya ke Mia. Mia, nih. apa kamu anjing kecilnya Chloe? Semangat banget nurutin dia. Oh, lihat tuh, Molly, manis banget. Claire, kamu bantu dia mendorong pisaunya ke tangan Mia. Aku. Cepetan. Kalau dia gemetar banget sampai nggak bisa megangnya, kalian berdua pegang aja tangannya dan tunjukin ke dia gimana membunuh ularnya. Chloe, ini udah kelewatan, nggak? Rektor akan segera ke sini. Dia mau dipecat. Hari ini, saat dia dipecat, kuota pasca sarjana dia jadi rebutan. Aku nggak terlalu peduli sama kuota itu. Tapi kalian berdua, apa kalian nggak tergoda? Kalian berdua bodoh ya? Meskipun itu benar, cuma ada satu kuota. Terus, kalian berdua mau berebut? Punya kesempatan lebih baik daripada nggak sama sekali. Mia beneran bakal dipecat? Pasti, aku rekam semuanya. Mau dengar? Benar. Seorang mahasiswa berulang kali merusak reputasi sekolah, menyebabkan kerugian serius. Kami sudah melaporkan ini ke rektor. Sebentar lagi, rektor secara pribadi akan mengumumkan pengusirannya. Hei, Oh, astaga, kalian bodoh. Orang yang ingin dipecat sama Direktur Carter mungkin bukan aku, tapi Chloe. Hei, Ya Tuhan, kalian berdua bodoh. orang yang dikatakan Direktur Carter akan dikeluarkan mungkin bukan aku, mungkin saja Chloe. Akulah yang menelepon Direktur Carter. Masa dia mau mengeluarkan aku? Kalian berdua bodoh banget, sampai ketipu. Tangkap dia. Kamu gila ya? Kamu nggak boleh lakuin ini, itu ilegal. Kita cuma teman sekelas yang lagi main-main. Nggak ada yang ilegal dari itu. Kalian berdua, tahan dia. Aku sendiri yang akan tunjukin cara bunuh ularnya. Lepaskan aku. Hari ini aku akan buat kamu bunuh ular itu. Lari, Snowy, dia mau bunuh kamu. Lari, Snowy, dia mau bunuh kamu. Lari, Snowy, ayo. Lari, Snowy, dia mau bunuh kamu. Snowy, kamu harus ingat kali ini, yang berkorban segalanya untuk menyelamatkanmu adalah aku, dan yang mencoba membunuhmu adalah Chloe. Mia, Berhenti. Rektor, Bapak di sini. Apakah Bapak ke sini untuk memberitahu Mia fans? Nona Adams. Dengan ini saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda dikeluarkan dari universitas ini. Apa? Mia, Berhenti. Rektor, Anda ada di sini.
Apakah Anda di sini untuk memberitahu Mia? Nona Adams, saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda dikeluarkan dari universitas ini. Apa? Rektor, apa Anda yakin tidak salah? Orang yang seharusnya Anda keluarkan adalah dia, kan? Tepat sekali. Bukankah seharusnya Mia yang dikeluarkan? Apa maksud kalian semua dengan itu? Mengeluarkan seorang mahasiswa adalah masalah serius. Apa kalian pikir saya akan salah? Tapi yang bersalah adalah Mia, bukan aku. Kenapa aku yang dikeluarkan? Betul, Rektor. Tadi, pihak administrasi sekolah mengatakan itu adalah Mia, dan mereka memberitahu Chloe bahwa Anda akan datang sendiri untuk menyampaikan surat pemberitahuan pengeluaran. Jadi benar-benar bukan kamu? Saya punya bukti. Mia yang melakukannya. Saya sudah mengirim buktinya ke teman sekamar saya, dan mereka berdua bisa bersaksi untuk saya. Kami melihat buktinya, dan kami yakin. Tentang masalah ini, pasti Mia. Dan Chloe pada dasarnya adalah korban di sini. Kau yang melakukannya. Saya akui saya yang melakukannya. Tapi, Rektor, saya tidak berpikir apa yang saya lakukan cukup serius untuk mengeluarkan saya. Rektor, Mia biasanya sangat bertanggung jawab. Pasti dia hanya salah langkah sesaat. Tolong beri dia kesempatan lagi. Pak Wright, apa maksud Anda dengan itu? Terakhir kali, tepat di depan direktur, Anda membelanya, dan sekarang Anda melakukannya lagi. Saya memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa ada hubungan yang tidak pantas antara Anda dan Mia. Apa yang Anda katakan? Rektor, saya ingin melaporkan Pak Wright di sini karena bias dan membela siswa yang bersalah. Di antara mereka, mungkin ada hubungan yang tidak pantas. Kamu tidak bisa seenaknya melaporkan hal seperti ini. Jika kamu tidak punya bukti, sebaiknya kamu berhati-hati. Saya bersumpah atas nama saya, bahwa ada hubungan yang tidak pantas antara Pak Wright dan Mia. Rektor, saya datang untuk melaporkan sesuatu. Pak Wright pilih kasih, dia menutupi mahasiswa yang berbuat salah. Di antara mereka, mungkin ada hubungan yang tidak pantas. Kamu nggak bisa sembarangan menuduh begitu. Tanpa bukti, kamu harus sangat hati-hati. Saya bersumpah demi reputasi saya, bahwa antara Pak Wright dan Mia, ada hubungan yang tidak pantas. Chloe, kamu gila ya? Aku rasa kamu yang gila. Sebagai mahasiswa, demi keuntungan pribadimu, kau rela jadi penggoda akademis. Sekolah nggak akan mentolerir perilaku semacam ini. Aku akan membongkar kalian berdua sekarang juga. Kalian berdua. Chloe, aku dosenmu. Beraninya kau menghinaku seperti ini? Apa kamu nggak belajar apa-apa dari pendidikanmu? Beberapa orang itu serigala berbulu domba, pura-pura suci. Apa? Sekarang setelah kubongkar, kamu malah ngamuk? Terkutuklah diriku. Pak Wright, jangan marah. Kebenaran akan menang. Kita nggak salah apa-apa. Betul. Nggak ada apa-apa antara kita. Aku bahkan nggak marah. Rektor, lihat, di depan mata Bapak, mereka masih komplotan. Arthur, tentang kamu dan Nona Vance. Apa yang dikatakan Nona Adams itu benar? Apakah kalian punya hubungan yang tidak pantas? Tentu saja tidak. Rektor, Chloe ngomong ngawur. Pak Wright dan saya benar-benar tidak bersalah. Saya bersumpah demi Tuhan. Karena Nona Adams mengajukan tuduhan ini secara langsung dan dia mempertaruhkan reputasinya, maka ini adalah masalah yang tidak bisa saya abaikan begitu saja. Saya akan minta sekolah menyelidikinya. Rektor, saya bersedia diselidiki. Saya juga. Rektor, apa Bapak tidak akan menindak mereka di sini, sekarang juga? Ini masalah serius. Sebagai rektor, saya tidak bisa menghukum seseorang hanya berdasarkan satu sisi cerita. Kami harus menyelidiki secara menyeluruh dulu, baru mengambil keputusan. Baiklah. Kalau begitu, karena Bapak sebelumnya bilang akan mengeluarkan Mia, bisakah itu dilakukan sekarang juga? Ya, itu akan dilakukan segera. Nona Vance, Anda memang menyuap seorang guru, bukan? Apa? Aku menyuap guru? Aku sama sekali enggak. Aku. Kamu bilang sebelumnya kamu mau Mia dikeluarkan. Bisa kita lakukan sekarang? Ya, ini harus segera ditangani. Nona Vance, kaulah yang menyuap guru itu. Benar kan? Hari itu? Apa? Aku? Menyuap guru? Aku nggak akan pernah melakukan itu. Kamu menyangkalnya? Seorang siswa melaporkan bahwa kamu menyuap seorang guru dengan bukti yang mendukungnya. Kami juga menyelidikinya. Itu benar. Dan kamu benar-benar menyangkalnya. Rektor, tentang ini. Pak Wright, situasimu dengan Nona Vance belum sepenuhnya diselidiki. Sebaiknya kamu mundur. Mia, Rektor sudah menyelidiki. Saranku,
akui saja sekarang. Terus menyangkal dan keadaanmu hanya akan semakin buruk. Kamu nggak mau catatan permanenmu kena noda, kan? Rektor, apa kamu yakin penyelidikannya sudah menyeluruh bahwa seorang siswa menyuap guru? Ya, kami yakin. Temuannya jelas. Dan guru yang dimaksud mengaku. Mia, berhenti melawan. Aku nggak bisa terima ini, aku junior. Kalau aku dikeluarkan sekarang, itu akan jadi bencana. Iya, 3 tahun kerja keras. Semua belajar itu hilang begitu saja. Apa aku harus ikut ujian masuk lagi? Siapa tahu apa aku bisa lulus kali ini. Kalau aku dikeluarkan sekarang, itu menghancurkan. Hidupku akan berakhir. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Siapa yang menyuruhmu melakukan aksi seperti itu? Molly, Claire, kalian ingat sebelumnya, apa yang kalian ceritakan padaku tentang diriku? Claire dan aku tadi lewat Dewan Siswa. Dan kami mendengar sesuatu. Apa itu? Ini tentang Chloe? Aku dengar seseorang di Dewan Siswa melaporkannya karena menyuap guru. Itulah cara dia jadi direktur. Sekarang sekolah menindak tegas hal ini. Gelar direktur yang sangat berharga baginya segera akan menjadi sejarah. Rektor, kamu benar selama ini. Orang yang ingin kamu keluarkan adalah Chloe. Claire dan aku baru saja lewat Dewan Siswa saat kami mendengar sesuatu. Ada apa? Soal Chloe? Aku dengar seseorang di Dewan Siswa melaporkannya karena menyuap profesor. Itu cara dia jadi direktur. Sekarang sekolah menyelidiki ini dengan serius. Aku khawatir gelar direktur yang dia banggakan, yang dia jalani, akan segera hilang. Rektor, Bapak benar sebelumnya. Orang yang Bapak datang untuk keluarkan hari ini adalah Chloe. Mia, kamu ngomong apa sih? Chloe, jaga mulutmu. Mia, apa kamu punya bukti? Mereka bilang padaku tadi bahwa seseorang dari Dewan Siswa melaporkan Chloe karena menyuap profesor. Itu cara dia dapat posisi direktur. Kalian berdua yang bilang itu? Kami. Kenapa kamu gagap? Bukannya kamu bilang sebelumnya kalau kamu nggak pernah bilang apa-apa soal ini? Kami memang bilang. Tapi kami hanya dengar dari orang lain. Kami nggak yakin. Kami sebelumnya nggak yakin. Tapi sekarang kami yakin. Karena rektor bilang mereka sudah menyelidiki masalah ini. Buktinya kuat. Ya, buktinya kuat. Tapi, bukannya itu kamu, Mia? Rektor, kalau aku nggak salah, yang diselidiki sekolah adalah bahwa seorang siswa menyuap profesor untuk mendapatkan posisi di Dewan Siswa, kan? Benar. Tapi satu-satunya posisiku adalah ketua kelas. Itu nggak ada hubungannya dengan Dewan Siswa. Apa? Yang terhubung dengan Dewan Siswa adalah Chloe. Dia direktur Dewan Siswa. Jadi orang yang Bapak datang untuk keluarkan juga dia. Benar, Rektor. Mia nggak ada di Dewan Siswa. Chloe yang ada. Bukankah kamu tadi bilang kamu punya bukti kalau Nona Vance yang melakukannya? Dan 2 teman sekamarmu melihatnya dan bersaksi untukmu. Ada apa ini? Rektor, yang disebut bukti dia itu aku berada di taman bunga sekolah memberi makan ular putih kecil yang dia lepaskan. Itu nggak ada hubungannya dengan menyuap profesor. Iya, itu dia. Ini. Rektor, bukti yang dia bicarakan itu cuma saya yang kasih makan ular putih kecil yang dia lepaskan di taman sekolah. Itu nggak ada hubungannya dengan nyuap guru. Iya, bener banget. Ini, kamu, Nona. Kamu bukan cuma bikin kacau, tapi juga menyesatkan saya. Kamu benar-benar. Aku nggak. Dia kasih makan ular itu fakta. Oke, jadi mungkin kasih makan ular itu salah. Hari ini itu nggak apa-apa, kan? Betul. Memelihara ular di kampus memang perilaku berbahaya. Tapi kamu nyuap guru langsung melanggar peraturan sekolah. Keduanya jelas nggak sebanding. Aku nggak pernah lakuin itu. Chloe, rektor sudah bilang buktinya kuat. Kami semua disesatkan olehmu tadi. Berhenti bikin alasan. Mia, kamu penyihir. Kamu dan ular itu menghancurkanku. Aku, bukan. Semua ini, seperti yang kamu bilang, adalah balasan yang pantas kamu terima. Kamu. Rektor, aku melaporkan sebelumnya tentang hubungan antara Pak Wright dan Mia. Bapak bilang akan menyelidikinya. Kalau ini terbukti benar, maksudku, aku juga dikeluarkan. Kalau ini terbukti benar, maka harus ditangani dengan tegas. Kalau aku dikeluarkan. Rektor, saya bisa bersaksi. Apa yang Chloe katakan tentang Pak Wright dan Mia berselingkuh itu fitnah belaka. Betul, Rektor.
Sebelum Bapak dan Pak Wright datang, dia sudah marah banget sama Mia karena ular putih kecil yang Mia kasih makan gigit dia. Dia bahkan memaksa Mia untuk bunuh ular putih kecil itu dengan tangannya sendiri. Mia nolak, jadi dia dihina, dan itu kenapa dia fitnah dia dan Pak Wright. Kalian berdua wanita. Kamu benar-benar apel busuk. Sekolah kami sama sekali nggak bisa tolerir siswa dengan moral bejat seperti itu. Mulai hari ini, mengumumkan masalah ini. Kalian semua berusaha hancurkan aku bunuh kalian. Kamu benar-benar apel busuk. Sekolah kami tidak akan menoleransi siswa dengan karakter busuk seperti itu. Hari ini, sekolah akan segera mengeluarkan pengumuman mengumumkannya kepada semua orang. Kalian berusaha menghancurkan hidupku, aku bunuh kalian. Aku sudah panggil satpam. Kamu penyihir. Cepat, bawa dia keluar. Kamu nggak bisa usir aku. Lepasin aku. Ini belum selesai, Mia. Pak Rai, segera keluarkan pengumuman itu. Jadikan dia contoh untuk seluruh sekolah. Ya, HMPH. Chloe itu jahat. Dia mencakar kita semua. Dia hampir menarik rambut rektor. Inspirasi, hari ini, diriku, Mia. Untung kamu panggil satpam tepat waktu. Gak tahu apa yang bakal terjadi kalau enggak. Chloe dikeluarkan. Asrama kita lebih baik tanpa orang aneh seperti dia, Garpu. Ini hal yang baik, sungguh. Dengan kepribadian Chloe, dia nggak akan diem aja. Dia sudah dikeluarkan. Mau ngapain lagi? Lihat, itu dia di pengumuman website resmi sekolah. Chloe Adams itu. Pengumuman itu bilang dia punya karakter busuk, benar-benar apel busuk. Kayaknya dia pasti berbuat jahat. Lo ngomong apa sih? Aku dijebak. Aku nggak ngapa-ngapain. Mia yang sebenarnya apel busuk, bukan aku. Kamu gila? Pengumuman itu cuma nyebutin Chloe. Gak ada yang lain. Kenapa lo ngamuk kayak anjing gila? Usir aku. Ini semua salahmu. Kalau aku jatuh, kamu ikut dengan aku. Situs sekolah itu nggak ada artinya. Aku akan membuatmu dicancel. Kamu ngusir aku? Ini semua salahmu, perempuan. Kalau aku jatuh, kamu ikut aku. Website sekolah, itu bukan apa-apa. Aku akan bikin kamu dibatalkan. Mia, Chloe benar-benar nggak mau berhenti. Dia benar-benar memposting video itu kamu memberi makan Snowy bekerja secara online. Dia jahat banget. Dan judul yang dia pakai, mahasiswi dengan jahat memberi makan ular berbisa di kampus, berniat mencelakakan seluruh sekolah. Kita gimana? Dia bikin netizen lawan kamu. Mereka nggak tahu kebenarannya, mereka pasti bakal menyerang kamu. Hah, nggak ada yang menyerang Mia. Semua di komentar pada memuji. Mereka semua pikir Snowy itu lucu. Bahkan ada yang posting fact check, bilang ular putih jenis ini nggak berbisa. Lihat. OMG, ular itu lucu banget. Ular lucu, tapi ceweknya lebih manis dan cantik. Mana ada cewek ini jahat? Dia jelas cantik luar dalam. Di mana ular putih kecil itu? Aku juga mau satu. Baik dan Ular cantik. sama, cewek walau baik, cantik. Aku juga mau satu. Mia, seorang pemengaruh melihat postingan ini dan menandainya, bilang ularnya super langka, mau hubungi yang memberi makannya. Aku tahu siapa itu. Itu Julian Sterling. Semua di Departemen Biologi kenal dia. Dia CEO Sterling Biologics. Dia alumni sekolah kita. Setiap lulusan sini mau kerja di Sterling Group. Tion. Hey, Pak Wright. Mia, aku punya kabar baik untukmu. Sterling Biologics baru saja mengirimimu tawaran kerja. Mereka ingin mengundangmu lebih awal untuk bergabung dengan tim riset biologi mereka. Oh, oke. Aku akan pikir-pikir. Wow, Mia. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih pada Chloe untuk ini. Halo, Pak Wright, Pak Wright. Mia, ada kabar bagus buat kamu. Sterling Biologics baru saja mengirimkan tawaran kerja.
Mereka ingin mengundangmu lebih awal untuk bergabung dengan tim riset biologi mereka. Oh, oke. Aku pikir-pikir dulu. Mia, sungguh berkah tersembunyi. Kalau begitu, kamu benar-benar harus berterima kasih sama Chloe. Sial, aku mimpi buruk. Hah, Mia fans itu bersekongkol dengan ular itu untuk melakukan ini padaku. Hah, aku mau lihat sekarang gimana kamu dihina di online. Ini. Kok bisa begini? Pak Sterling, silakan minum teh. Pak Sterling, lab biologi sekolah kami tadinya mau membeli beberapa peralatan. Pas banget waktunya. Anda langsung kirim. Atas nama seluruh sekolah, saya berterima kasih atas sumbangan Anda. Itu hal terkecil yang bisa saya lakukan. Ketertarikan utama saya adalah murid Anda, Nona Vance. Nona Vance memang siswa yang luar biasa. Dia sudah mendapat pengakuan Anda, dan saya juga turut bahagia untuknya. Dia seharusnya segera tiba. Itu dia datang. Anda? Anda Julian Sterling, kan? Presiden Sterling Group. Benar. Dan Anda, Nona. Saya Chloe Adams. Saya lihat di online semua orang bilang Anda sedang mencari pemilik Snowy. Nah, saya pemilik Snowy. Yang Anda cari adalah saya. Hei, Anda. Anda pasti Julian Sterling, Presiden Sterling Group. Saya. Anda siapa? Saya Chloe Adams. Saya lihat di internet Anda mencari pemilik Snowy. Yah, saya pemilik Snowy, itu saya. Orang yang Anda cari. Jadi Anda mengaku pemilik Snowy? Saya menemukannya di gunung dekat kampus. Dia terluka, tampak sangat tak berdaya, jadi saya bawa dia ke asrama untuk merawatnya. Rektor, apakah yang dikatakan Nona Adams itu benar? Saya tidak bisa memastikan. Tapi video ini menunjukkan bahwa Anda bukan yang memberi makan dia. Itu dia, tapi akulah pemilik Snowy. Jika Anda benar-benar mencari pemilik Snowy, maka Anda datang ke orang yang tepat. Saya siap berkomitmen sekarang. Saya ingin masuk ke Sterling Biologics. Chloe Adams, Anda dikeluarkan. Jadi apapun yang saya lakukan sudah tidak ada hubungannya dengan sekolah ini lagi, kan, Rektor? Anda tidak punya hak atas saya sekarang. Pak Sterling, jangan dengarkan dia. Dia tidak punya wewenang atas saya. Tapi Anda tidak punya bukti bahwa Anda benar-benar pemilik Snowy, kan? Saya bisa. Pemilik Snowy adalah Chloe Adams. Pak Sterling. Mia Vance. Saya tahu siapa Anda. Saya sudah lihat video Anda memberi makan ular itu. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda punya bukti bahwa dia adalah pemilik Snowy. Ya, Chloe juga tahu itu. Saya punya buktinya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu tidak benar. Mia, apa yang kamu rencanakan sekarang? Dengar, Pak Sterling di sini untuk saya, jangan berani-berani mencuri kredit saya. Lihat, Snowy terluka. Kasihan. Pak Sterling, Anda percaya saya sekarang, kan? Nona Vance punya rekaman sebagai bukti. Tentu saja, saya percaya. Jika Anda bersedia membawa saya masuk ke Sterling Biologics, saya punya satu syarat. Oh, apa itu? Ini, Sterling Biologics harus memasukkan Mia Vance ke daftar hitam. Apa? Tunggu. Aduh, Snowy terluka, kasihan banget. Pak Sterling, sekarang percaya, kan? Nona Vance punya rekaman sebagai bukti. Tentu aku percaya. Kalau kamu mau ngundang aku gabung Sterling Biologics, aku punya satu syarat. Oh, syarat apa? Ini dia. Perusahaanmu, Sterling Biologics, harus blacklist Mia Vance dari seluruh industri biotek. Apa? Berani-beraninya kamu minta orang di blacklist? Itu mahasiswa dari kampus kita. Karena aku pemilik Snowy. Apa istimewanya jadi pemilik Snowy? Kok kayak punya kekuatan super aja? Berani-beraninya kamu ngejek aku? Snowy nggak penting. Yang penting adalah aku sekarang punya dukungan Pak Sterling. Untuk masukin daftar hitam seorang mahasiswi dengan karakter dipertanyakan semudah menginjak semut. Pak Sterling, tolong, suruh perusahaan blacklist Mia Vance. Chloe, kamu benar satu hal tadi. Dengan perusahaan sebesarku,
Memblacklist seorang mahasiswi dengan moral rendah itu gampang banget. Lakukan. Baik, terserah kamu. Dalam 1 jam, kamu, Chloe Adams, akan sepenuhnya di blacklist dari industri biotek. Apa, Pak Sterling? Kamu pasti salah ngomong. Kamu mau blacklist aku, bukan Mia Fans? Hal sesederhana ini, masa aku salah? Tapi yang karakternya dipertanyakan, yang nipu kamu, itu Mia Fans, bukan aku. Chloe, kamu tahu aku datang nemuin Mia, jadi kamu buru-buru curi kesempatannya. Lalu kamu coba pakai pengaruhku untuk ngebully mantan teman sekelas. Kamu nggak cuma bermoral rendah, tapi juga jahat hati. Orang sepertimu yang pantas di blacklist total. Aku nggak nyuri apa-apa, Mia Fans membuktikannya. Aku pemilik Snowy. Siapa yang bilang Pak Sterling datang ke kampus hari ini nyari pemilik Snowy? Apa? Chloe, otak sepertimu harusnya kurangi main HP. Jadi kamu nggak cuma ngulang omongan dan kehilangan akal sehat. Nona Fans, aku datang hari ini untuk secara resmi mewakili Sterling Biologics dan mengundangmu bergabung. Aku nggak ambil kredit untuk itu Mia yang membuktikan kalau aku pemilik Snowy. Siapa yang bilang Pak Sterling ada di kampus hari ini untuk cari pemilik Snowy? Apa? Chloe, pikiran sepertimu harusnya jauh-jauh dari ponsel. Mungkin kamu nggak akan ikut-ikutan dan kehilangan akal sehat. Nona Fans, alasan saya datang hari ini adalah untuk mewakili Sterling secara resmi dan mengundang Anda bergabung dengan Sterling Biologics. Pak Sterling, sudah kubilang, akulah pemilik Snowy. Pemilik Snowy? Terus kenapa? Yang kami cari adalah orang yang benar-benar memahami Snowy dan bisa melakukan penelitian. Orang itu adalah Nona Fanse. Apa? Chloe, ingat waktu aku bilang aku sudah meneliti Snowy dan bilang itu berharga? Aku nggak akan biarkan kamu menyentuh Snowy. Snowy adalah spesies ular langka yang bernilai penelitian tinggi. Aku akan telepon dinas kehutanan sekarang untuk minta mereka mengambil Snowy. Pak Sterling datang menemuiku hari ini karena aku mengiriminya laporan penelitian tentang Snowy, bukan karena pemilik katanya. Laporan berharga? Laporan kelayakan? Pak Sterling, kalau Mia bisa buat, aku juga bisa. Lagi pula, akulah yang pertama kali menemukan Snowy. Laporanku harus lebih baik dari punya dia. Oh ya, kalau gitu jawab ini spesies apa Snowy? Itu, Ini cuma, Kamu mahasiswa biologi, dan kamu nggak tahu spesiesnya apa? Aku sangat meragukan kualifikasi kamu. Enggak, aku mahasiswa yang hebat, aku pengurus Dewan Siswa. Kamu jadi direktur Dewan Siswa dengan menyuap orang. Makanya kamu dikeluarkan. Beraninya kamu ngomongin itu. Nona Fans, mau kita tanda tangan kontraknya? Kalau aku ragu, aku bisa kehilangan bakat sepertimu. Ini, Nona Fans. Terima kasih, Rektor. Jangan kamu tanda tangan itu. Serius, profesionalisme kamu itu cuma lelucon. Gak mungkin, aku yang terbaik. Aku pengurus Dewan Siswa. Kamu cuma jadi direktur Dewan Siswa karena sogok. Makanya kamu dipecat. Berani-beraninya kamu. Nona Fans, jadi siap tanda tangan kontraknya sekarang. Aku takut kalau menunggu, aku akan kehilangan orang sepertimu. Ini, Nona Fans. Terima kasih, Rektor. Jangan teken itu. Balikin kontrak itu ke Mia. Sekarang. Aku udah robek kontraknya. Coba aja kamu teken sekarang. Kamu sudah dipecat. Dan kamu berani bikin onar di sini? Kamu nggak terkendali. Lalu kenapa kalau aku bikin onar, kamu? Ah, sudahlah, Rektor. Jangan marah, ya, kontraknya robek. Gak apa-apa, kita cetak lagi aja. Gak apa-apa. Kami punya cadangan. Kami kasih salinan lain ke Nona Fans nanti. Nggak repot sama sekali. Hah? Tapi dia merusak kontrak Sterling Group. Aku panggil polisi. Aku lapor dia karena perusakan properti. Hah? Rusak apa? Ini cuma kertas. Kontrak ini kasih Nona Fans $1 juta per tahun. Kamu nggak anggap itu perusakan properti? Hah? $1 juta? Buat dia? Kok bisa? Karena dia emang pantas. Dan itu baru tahun pertama. Gajinya naik persen setiap tahun setelah itu. Naik juga? Mia, aku dipecat, hidupku hancur, sekarang aku masuk daftar hitam Sterling Group. Masa depanku terhalang. Terus kamu pakai ular putih kecil yang kutemukan untuk naik ke puncak.
Kenapa? Kenapa? Ini semua salahmu. Apa yang kamu rencanakan waktu kamu ambil Snowy? Kamu tahu persis. Apa yang kamu tahu? Aku tahu kamu. Kamu coba sakiti orang lain, malah sakiti diri sendiri. Sayang, aku bunuh kamu. Di siang bolong, kamu serang orang. Panggil polisi. Panggil polisi. Kamu tahu persis apa yang kamu lakuin. Kamu pikir kamu tahu apa? Aku tahu persis siapa kamu. Rencanamu buat nyakitin orang lain malah balik ke kamu. Manis. Aku akan bunuh kamu. Di siang bolong, berani-beraninya kamu nyerang orang. Panggil polisi. Aku aja belum nelpon mereka. Kok polisi bisa sampai sini secepat itu? Rektor, sebelum saya ke sini, ada mahasiswa yang bilang Chloe Adams melakukan perilaku tidak tertib di sini. Jadi, saya telepon polisi lebih awal. Nona Vance, kamu memang cerdik. Nona Vance memang cerdik. Cerdik? Apa cerdiknya? Dia sengaja mau menjebak aku. Mia, kamu manis banget. Siapa di antara kalian yang Chloe Adams? Bukan. Bukan aku. Petugas, dia Chloe Adams. Jadi kamu yang telepon, Mia Vance? Iya. Chloe Adams melakukan perilaku tidak tertib di sini. Dia bahkan nyoba mukul aku pakai sesuatu. Bukan aku petugas. Jangan dengar kebohongannya. Si manis ini ngasih laporan palsu. Tangkap dia. Laporan palsu? Petugas, saya Julian Sterling dari Sterling Biologics. Saya bisa pastikan Nona Vance tidak membuat laporan palsu. Chloe Adams memang menyerang seseorang di sini, dan saya menghentikannya. Dan saya juga mau buat laporan. Dia merobek kontrak Sterling kami. Benar petugas. Saya rektor universitas. Saya juga bisa pastikan bahwa Chloe Adams nyoba nyakitin Nona Vance. Kamu, ikut kami sekarang. Mia, dasar manis. Kamu pakai ularku untuk keuntunganmu sendiri. Julian, aku pemilik asli Snowy. Aku bakat yang kamu cari. Dia hanya pembohong. Bukan. Aku menghentikannya, dan aku akan menelepon polisi. Dia merobek kontrak kami dengan Sterling Biologics. Pak petugas, saya rektor universitas. Dan saya bisa memastikan bahwa Chloe Adams yang di sini mencoba menyakiti siswi ini, Nona Vance. Kamu ikut kami sekarang. Mia Vance, kamu si manis kecil. Kamu mengambil ular yang aku besarkan untuk keuntunganmu sendiri. Julian, aku pemilik asli Snowy. Aku bakat sejati yang kamu cari. Dia hanya pembohong. C. Saya tidak percaya sekolah kita bisa menghasilkan siswa yang sangat rusak moralnya dan benar-benar tidak waras. Ini kegagalan dari pihak kami. Maaf Pak Sterling. Tidak perlu, Rektor. Lagi pula, universitas Anda juga punya bakat seperti Mia Vance. Tepat sekali. Untungnya, kami punya Nona Vance yang membawa kehormatan bagi kami. Pak Sterling, aku sangat tertarik dengan Snowy. Sebenarnya, aku punya firasat ular ini bukan ular biasa. Jadi, aku ingin masuk ke lab bio secepatnya untuk memulai proyek penelitian padanya. Kalau kamu mau, tentu aku tidak akan menghentikanmu. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke Sterling Biologics hari ini? Nona Vance, saya berharap kamu cepat mendapatkan terobosan dalam penelitianmu. Terima kasih, Rektor. Rektor, kami akan pergi sekarang. Baik, saya antar kalian keluar. Lihat, Pak Sterling. Aku sudah mengekstraknya. Ini serum antivenom. Serum ini bisa menetralkan sebagian besar bisa ular. Jika kita gunakan dalam pengobatan, ini bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Mia, kamu luar biasa. Kami di Sterling Biologics sudah meneliti serum ini selama bertahun-tahun, tanpa kemajuan sama sekali. Siapa sangka kamu datang ke sini dan membuat terobosan hanya dalam 3 bulan. Aku tahu aku benar tentangmu. Sudah 3 bulan. Aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa Chloe, karena perilaku tidak tertib dan merobek kontrak, dijatuhi hukuman penjara 3 bulan. Dia akan segera dibebaskan. Aku. Tidak. Serum ini bisa menetralisir kebanyakan bisa ular. Jika diterapkan di bidang medis, ini bisa menyelamatkan banyak orang. Mia, kamu luar biasa. Serum ini, Sterling Biologics sudah meneliti ini sejak lama, tanpa hasil sama sekali. Tapi,
Kamu baru di sini 3 bulan, dan kamu berhasil. Aku tahu aku benar tentangmu. Sudah 3 bulan. Aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa Chloe, karena provokasi dan pelanggaran kontrak, mendapat hukuman penjara 3 bulan. Dia akan segera dibebaskan. Dia akan keluar. Aku pikir orang ini menimbulkan bahaya tertentu, dan dia benar-benar membenci kita berdua. Aku khawatir dia akan dendam dan mengejar kita. Melihat kepribadian Chloe, itu benar. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah punya orang yang mengawasinya. Jika dia melakukan sesuatu yang aneh, aku akan langsung tahu. Aku tetap menyarankan, aku mengantarmu pulang beberapa hari ke depan. Ah, itu tidak perlu, Pak Sterling. Itu terlalu merepotkan. Kamu saat ini talenta utama di Sterling Biologics. Mengembangkan serum yang begitu kuat hanya dalam 3 bulan, kami harus melindungimu dengan baik. Oh, Pak Sterling, Bapak melebih-lebihkan. Sebenarnya, aku benar-benar ingin meneliti Snowy. Tapi 3 bulan berlalu, dan Snowy masih hilang. Itu bukan salahmu. Lagi pula, ular putih sangat langka, dan sebelumnya tidak ada sampel serupa. Jadi, kamu pada dasarnya memulai dari awal. Wajar jika butuh waktu. Tapi, aku percaya dengan kemampuanmu. Kamu akan segera membuat kemajuan. Iya. Di kehidupan masa laluku, Snowy tidak muncul kembali bersama ular lainnya sampai bertahun-tahun kemudian. Kali ini, Snowy, apakah kamu akan kembali? Ini kue lobak favoritmu. Makanlah. Antivenom ular baru yang diluncurkan oleh Sterling Biologics. Dilaporkan dikembangkan oleh kepala tim baru mereka, Nona Mia Vance. Ini bisa menetralisir ratusan bisa ular. Menjadikannya antivenom universal. Nona Vance, Mia, kamu manis. Aku sudah dipenjara selama 3 bulan, sementara kamu jadi terkenal dan sukses. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Di bidang medis, ini bisa membantu begitu banyak orang. Dikembangkan oleh Nona Vance, bisa menetralkan ratusan bisa ular. Ini praktis antivenom universal. Nona Vance, Mia, kamu manis, aku menghabiskan 3 bulan di penjara, sementara kamu sukses besar. Kamu nggak akan lolos begitu saja. Di bidang medis, itu bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Chloe, kamu dikeluarkan dari sekolah, masuk daftar hitam di industri. Aku dan ibumu sudah menyusun rencana. Kamu pindah ke tempat lain, ulang kelas 12 SMA. Lalu, saat kamu ikut ujian masuk, pilih jurusan yang benar-benar baru. Kali ini, jurusannya harus benar-benar tidak berhubungan dengan yang dulu. Benar. Jadi semua tahun yang aku habiskan untuk belajar sia-sia? Kenapa aku harus mulai dari awal? Nggak mau. Sepertinya kita harus mengirimnya pergi secepat mungkin. Semakin lama dia di sini, semakin menyimpang dia nggak bisa diselamatkan lagi. Pak Sterling, Bapak tidak perlu tinggal di sini bersama saya. Tidak peduli seberapa hebat Chloe, tidak mungkin dia bisa masuk ke laboratorium Sterling Group. Benar-benar tidak perlu, karena Chloe Adams ini akan segera pergi. Bagaimana Bapak tahu? Lihat, Itu Chloe. Mau kemana dia? Pak Sterling, Pak nggak perlu menemani saya. Sehebat apapun Chloe, dia pasti nggak mungkin masuk ke sini. Ini Sterling Labs. kamu benar, karena Chloe mau pergi. Kok Pak tahu? Lihat tuh. Itu Chloe. Mau kemana dia? Chloe, nak, ayah udah atur semuanya. Nanti setelah kamu di sana, fokus belajar. Coba masuk universitas bagus tahun depan. Chloe, sayang. Mungkin ibu harus ikut jadi pendampingmu. Aku udah bukan anak kecil lagi. Balik ngulang ujian itu udah malu banget. Sekarang ibu mau ikut jadi pendamping? Ibu mau semua orang ketawain aku? Oh, kamu. Ibu cuma khawatir sama kamu. Udah, jangan ganggu aku. Kalau begitu terus, aku nggak jadi pergi. Kamu, Ayo pergi. Pak Sterling, Chloe ada di ruang tunggu. Kelihatannya dia pergi diam-diam sesuai rencana. Bagus, nggak perlu diikuti lagi. Kita nggak mau dia curiga. Mengerti? Kereta pertama, stasiun Dia pusat. udah masuk?
240, 246 ya, dasar kamu, aku belum selesai sama kamu. Kamu beneran nyuruh orang ngikutin aku? Haha, Kamu pikir aku gampang diganggu? Kamu bakal bayar untuk ini. $240 Dotaru, 246, Mia, kamu. Aku bahkan belum selesai berurusan sama kamu, dan kamu malah nyuruh orang ngikutin aku? HMPH, kamu pikir aku, Chloe, bisa kau permainkan? Tunggu aja. Chloe di sini lumayan sadar diri. Dia ternyata nggak bikin masalah. Dia pergi begitu aja. Kalau dia fokus belajar dan ikut ujian ulang, itu kayak ninggalin masa lalu dan mulai dari awal, Pak Sterling. Bapak nggak usah anterin saya pulang malam ini. Aku nggak harus anterin kamu pulang. Tapi, aku mau ajak kamu makan malam nanti. Hah? Pak Sterling, kenapa tempat ini sepi? Bapak nggak nyewa seluruh restoran, kan? Nggak juga. Aku cuma telepon sebentar. Restoran ini juga bagian dari Sterling Group. Anggap aja aku traktir kamu makan di tempatku. Bisa begitu? Tapi punya tempat ini sendirian kayaknya mubazir ya? Nggak sama sekali. Peluncuran serum baru telah membawa Sterling Group keuntungan yang luar biasa dan membawa perkembangan kita ke level yang baru. Sebagai bosmu, sudah sepantasnya aku traktir kamu. Itu terlalu berlebihan, dan Bapak sudah kasih bonus besar. Ini bonus tambahan. Silakan. Mia, si manis. Semua hal hebat ini harusnya jadi milikku dari dulu. Tolong. Mia, si manis. Semua barang bagus ini seharusnya jadi milikku. Mia, ada apa? Ah, nggak apa-apa. Aku baru lihat sesosok lewat, yang kelihatan familiar. Tadi itu Chloe? Mau aku suruh orang cek? Gak mungkin. Jangan dipikirin. Mungkin mataku yang lagi ngaco. Jangan parno. Iya. Apa ini? Buka. Wah, halus banget. Waktu lihat video kamu kasih makan Snowy tempo hari, aku pikir kalung ini cocok buat kamu. Aku pasangin. Pak Sterling, Anda. Mia, kasih aku kesempatan buat menangin hati kamu. Aku. Aku bikin kamu takut? Mia, aku serius. Tapi hey, kamu nggak perlu jawab sekarang. Pikir aja dulu. Aku pikir-pikir. Oke, kita udah di gedungmu. Puas sekarang, Pak Sterling? Oke, aku lihat kamu naik. Itu kayaknya Chloe. Bukan. Oke, kamu sudah mengantarku sampai gedungku. Kamu bisa santai sekarang, Pak Sterling. Semua aman? Baik, aku akan lihat kamu naik. Sepertinya Chloe. Ada lagi, Pak Sterling? Kamu sudah sampai rumah? Ya, hampir di depan pintu. Ada apa? Ada orang lain di sekitarmu? Kayak wanita sendirian?
kayaknya aku baru lihat Chloe. Dia masuk ke gedung apartemenmu juga. Enggak, kamu pasti salah lihat. Hanya ada cowok lewat, kelihatannya, dia kayaknya tinggal di sini. Syukurlah, kayaknya aku terlalu paranoid. Tapi cepetan pulang. Setelah kamu masuk, ingat kirim pesan biar aku tahu kamu aman. Oke, siap. Halo. Kalian siapa? Kami jelas bukan orang baik. Kalian mau uang, tapi aku bukan orang kaya, cuma orang biasa, itu aja. Biasa, nggak punya uang? Hei, kami dengar sesuatu, perusahaan yang kamu masuk, apa namanya, Sterling Biologics, gajinya mulai dari $1 juta setahun? Dan kami dengar kamu mengembangkan semacam serum baru untuk Sterling. Dan Sterling kasih kamu bonus gede untuk itu. Siapa sangka, cewek ini kelihatan biasa aja, tapi dia mesin uang, hahaha. Kamu nggak mikir sendiri, kan? Ada yang nyuruh, kan? Itu Chloe, kan? Kamu cepet tanggap. Jadi beneran dia. Jadi dia yang kulihat hari ini. Cukup bicara. Serahkan sekarang. Dengar, jangan berani percaya dia. Dia nipu kalian. Aku kerja di Sterling Biologics. Kalau ada apa-apa sama aku, kalian bakal bayar, mending kalian mundur sekarang. Kalau nggak, Atau apa? Gak, Kamu cepat tangkap. Hah? beneran dia. Jadi orang yang kulihat tadi benar-benar dia. Udah, cukup ngomong. Kasih aja uangnya. Dengar, jangan percaya dia mau menjebak kalian. Aku dari Sterling Biologics, kalau ada apa-apa sama aku, kalian semua ikut kena, mundur sekarang, sebelum terlambat, atau... Mau ngapain? Chloe. Beneran kamu? Ya, ini aku. Terus, kaget lihat aku? Nona fans tersayang. Kamu sendiri yang bikin begini. Kamu buang masa depanmu sendiri, dan masih nggak nyesal? Kamu terus gali kubur sendiri. Udah gila? Aku gila. Aku dulu murid terbaik. Masa depanku cerah. Semua karena kamu, manis. Aku cuma ambil ular kecil. Cuma buat iseng sama kamu, tapi kamu nggak kena, malah kamu terus kejar aku, kamu hancurin hidupku. Aku nyakitin kamu? Ini semua salah kamu. Kita bisa saling diem aja. Tapi kamu pakai segala cara buat jebak aku, dan rencanamu gagal. Kamu jatuh ke perangkapmu sendiri, dan kamu berani salahin aku? Bahkan sekarang, kamu berani perlakukan aku begini? Kalian bertiga, tangkap dia. Tunggu. Kenapa kalian dengerin dia? Kamu utang sama dia? Pak FT, aku nggak utang apa-apa sama dia, kita cuma demi uang, itu kenapa kita target kamu? Jadi, dia bilang kalian aku gampang diincar. Itu sebabnya kalian datang? Gimana kalau aku bayar kalian? Kalian mau ganti pihak? Sebentar. Kenapa kalian bertiga dengerin dia? Kamu utang sama dia? Mimpi aja, aku gak utang sepeser pun sama dia. Kami kesini buat uang, makanya kami kejar kamu. Jadi lo bilang, dia bilang ke kalian, aku sapi perah gemuk, makanya lo kesini.
Gimana kalau aku bayar lo, terus lo balik ke dia? Gak mungkin. Dengerin gue. Gue yang bawa lo ke sini, jadi lo lakuin apa yang gue bilang. Mereka kesini buat uang. Pasti mereka dengerin yang punya uang. Hei, dia bener juga. Kami kesini buat uang, jadi di mana duitnya, itu yang kami ikut. Ya, Kalian bertiga gila. Lo bela dia, pas dia dapat kesempatan, pasti dia panggil polisi. Lo mau panggil polisi? Pasti gak. Dia gak, tapi gue iya. Lo bela dia, gue langsung panggil polisi sekarang. Dasar manis. Lo berani panggil polisi? Begitu polisi datang, dia pasti aman. Tapi kalian bertiga. tapi gimana kalau kami dengerin lo? Terus kami dapat uangnya, dan foya-foya. Hei, dengerin. Dia bawa $1 juta. $1 juta? Bos, kalau kita punya duit segitu, kita kan hidup mewah dan bersenang-senang di mana aja. Iya, sapi perah gemuk ini, kita harus jatuhin dia. Terus kita tunggu apa lagi? Kalian bertiga, tangkap dia sekarang. Ikat dia. Terus telanjangin dia. Bersambung. Dia bawa $1 juta. $1 juta? Bos, kalau kita punya uang sebanyak itu, kita bisa hidup mewah. Pesta di seluruh kota, kan? Ya, ikan besar hari ini. Kita tangkap dia. Terus kita tunggu apa? Kalian bertiga, tangkap dia. Ikat dia, lalu telanjangi dia. Kamu pernah macam-macam sama aku? Aku nggak cuma bakal hancurin kamu, tapi juga bakal hancurin reputasi kamu. Kamu gila. Ini nggak bakal berakhir baik buat kamu. Siapa peduli kalau nggak berakhir baik buat aku? Sebelum itu terjadi, aku hancurin kamu duluan. Kalian bertiga, tangkap dia. Aku merekam ini. Aku akan upload online. Pasti viral di internet. Kamu gila? Kamu mau upload online? Kita pasti ketahuan. Tenang. Aku akan blur wajah kalian. Cuma si manis ini yang akan kelihatan. Hey, dia nggak cuma bawa $1 juta, dia juga cantik, kalian nggak ada ruginya. Cewek ini pasti seksi. Dan, mahasiswi. Kalau aku bisa mencicipi, pasti worth it banget. Ya, kalau kalian gak gerak, aku sendiri yang akan lakukan, Pak Sterling. Kenapa Mia belum balas SMS aku? Mau nakutin aku? Masih panggil Pak Sterling? Apa? Kamu pikir dia bakal datang selamatin kamu? PAVT. Mimpi aja. Kalian bertiga, tangkap dia. Hei, jauhkan benda itu. Mau nakutin siapa? Snowy. Bersambung. Kenapa sih Mia belum balas pesanku? Berani-beraninya kamu menakut-nakutiku, dan kamu bahkan menyebut-nyebut Pak Sterling? Apa, kamu pikir dia datang untuk menyelamatkanmu? PAVT, mimpi aja. Kalian bertiga, tangkap dia sekarang. Hei, jauhkan benda itu dariku. Kamu pikir bisa menakut-nakutiku? Snowy. Apa ini? Nggak panggil Julian lagi? Sekarang ular itu, dan kamu memanggilnya Snowy? Kalau dia berani muncul, akan kupotong jadi 8 bagian. Ular. Banyak banget ular, di mana-mana. Bos, aku takut banget sama ini. Dari mana datangnya ular-ular ini? Ternyata kamu. Snowy. Kamu sudah besar sekali. Kamu datang untuk melindungiku? Dasar ular tak tahu terima kasih. Dan hari ini kamu berani merusak rencanaku. Jaga mulutmu. Snowy datang untuk menyelamatkanku. Ular ini berbisa. Dasar bodoh. Ular ini sama sekali tidak berbisa. Gigitannya cuma sedikit perih. Kalian pada ngapain aja? Tangkap mereka sekarang. Omong kosong. Nggak ada ular yang tidak berbisa. Kamu cuma mau bikin kami mati? Kalau mau pergi, pergi sendiri. Baik, aku akan melakukannya sendiri.
Kalian semua takut sama ular itu, tapi aku tidak. Jaga omonganmu. Snowy tadi berusaha menyelamatkanku. Benda itu, beracun. Dasar pengecut, ini nggak berbahaya sama sekali. Gigitannya cuma sedikit perih. Kalian tunggu apa lagi? Tangkap mereka sekarang. Omong kosong. Nggak ada ular yang nggak berbisa. Kamu mau bikin kita mati? Lakukan sendiri kalau berani. Baik, aku lakukan sendiri. Kalian semua takut sama itu, tapi aku tidak. Kamu berani mengancamku? Kalau kamu mendekat selangkah lagi, Snowy pasti akan menggigitmu. Kamu pikir benda itu bisa melukai aku? Ini nggak berbahaya sama sekali. Dan semua ular lain yang dibawanya, mereka juga nggak berbahaya. Mereka nggak bisa melukai siapapun. Di kehidupan masa laluku, aku nggak sempat menyelidikinya. Tapi kalau kupikir sekarang, kalau Snowy waktu itu, dan ular-ular itu semuanya nggak berbahaya, bagaimana bisa mereka membunuh keluargaku? Kamu sudah berkali-kali menghancurkan rencanaku. Hari ini, aku akan menghabisi kalian berdua. Pasterling. Masih panggil dia? Berteriak serigala lagi? Serigalanya nggak datang, tapi aku datang. Mia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Snowy nyelamatin aku. Pak Sterling, gimana Bapak nemuin aku? Kamu nggak balas pesanku. Zack yang ngawasin Chloe, bilang dia nggak naik kereta. Aku tahu pasti ada yang terjadi sama kamu. Julian, kamu selalu membelanya. Belum, Pak Sterling. Masih teriak? Belum puas main serigala? serigalanya nggak datang, tapi aku yang datang. Mia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Snowy yang nyelamatin aku. Pak Sterling, gimana Bapak nemuin aku? Kamu nggak balas pesan aku. Dan Zack yang ngawasin Chloe, bilang dia nggak naik kereta. Aku udah curiga ada yang salah. Julian, kamu beneran mau belain Mia? Dia pacarku. Jelas, aku bantu dia. Dia. Lihat tuh dia main sama ular itu. Nggak bikin kamu merinding? Ular memang menggigit, tapi cuma buat bela diri. Itu lebih baik dari monster kayak kamu. Kamu? Aku udah telepon polisi sebelum kesini. Chloe, baru bebas udah ulah lagi. Sekarang nyewa preman buat nyakitin dia. Kamu beneran cari masalah. Mia, ular mau gigit kamu. Kamu nggak apa-apa? Chloe kabur. Lupakan dia dulu. Kamu digigit. Aku nggak apa-apa. Snowy nggak bakal gigit aku. Jadi ini Snowy. Iya, Kayaknya dia. itu polisi. Mungkin Hei, mana Snowy? pasti udah merayap pergi. Petugas. 3 orang ini menerobos masuk ke tempat pacarku dengan niat jahat. Petugas. Pemimpin mereka, Chloe Adams, kabur waktu kacau. Itu polisi? Kayaknya Hah? Mana Snowy? pasti udah merayap pergi. Petugas. Mereka bertiga masuk ke rumah pacarku dengan niat jahat. Petugas. Pemimpin mereka, Chloe Adams, kabur di tengah kekacauan. Oke, saya panggil bantuan dan terus cari. Bawa mereka pergi. Makasih bantuannya. Baik, hati-hati mulai sekarang. Kalau terjadi apa-apa, langsung telepon polisi. Oke, makasih. Kamu pasti kaget. Minum air dulu. Makasih. Ini semua salahku. Aku harusnya datang lebih cepat. Kesempatanku jadi pahlawan diambil oleh ular putih kecil. Snowy benar-benar datang tepat waktu. Kalau bukan karena dia, aku sudah. Kamu bilang Snowy kayak? Kayak apa? Aku baca tentang ular ajaib di buku. Deskripsinya cocok banget sama Snowy. Ular ajaib? Dia nggak berbisa dan nggak berbahaya, tapi punya satu keistimewaan. Dia ngerti omongan manusia. Jadi dia, Aku pikir itu berlebihan. Dia emang pintar banget. Dia setia banget. Dia nggak pernah lupa kebaikan dan selalu membalasnya. makanya Snowy terus ganggu Chloe, karena dia ingat apa yang aku lakukan untuknya. Jadi pas dia lihat Chloe ngebully aku,
dia datang nyelamatin aku. Kalau dia beneran ular ajaib. Ya, itu cocok. Kayak tadi malam, pas Chloe nyiksa kamu, dia datang nyelamatin kamu. Dia sebenarnya nggak berbisa dan nggak berbahaya. Jadi di kehidupan masa laluku, pas Snowy nyerang aku, itu juga dia balas budi, tapi dia hancurin keluargaku. Apa dia bisa mengambil nyawa manusia? Nggak. Tapi, kesetiaan itu bikin dia gampang dimanipulasi. Julian Sterling cuma mau ngasih kabar, kami sudah tangkap Chloe Adams, tapi dia ribut, minta ketemu Nona Mia Vance. Ini bisa membunuh? Nggak, tapi dia ingat kebaikan, makanya gampang dimanipulasi. Julian Sterling, cuma nelpon biar kamu tahu. Kami sudah menangkap Chloe Adams, tapi dia bikin keributan, minta bertemu Nona Mia Vance. Maaf, tidak. Chloe Adams ini terlalu berbahaya. Aku harus menjaga pacarku dari bahaya. Petugas, itu aku. Aku Mia Vance. Aku juga ingin menemuinya. Aku bisa ke sana sekarang. Baik, Nona Vance, silakan datang ke sini. Oke. Kamu nggak takut? Chloe sudah coba segala cara untuk menyakitiku. Aku juga punya beberapa pertanyaan untuknya. Dia sudah bertindak terlalu jauh sampai polisi menelepon. Dia pasti tipe orang yang gak akan berhenti sampai dapat yang dia mau. Sekalian gunakan kesempatan ini untuk mengakhiri semua ini. Iya, aku ikut denganmu. Ngomong-ngomong, kok kamu bilang ke mereka aku pacarmu? Aku gak pernah setuju jadi pacarmu. Waktu aku nelpon polisi, mereka tanya. Aku khawatir mereka curiga sama motifku. Jadi, aku terpaksa bilang begitu. Dan sekarang, aku nggak bisa menariknya lagi. Ayo pergi, aku antar kamu ke dia. Mia, kamu benar-benar berani datang menemuiku. Masa aku nggak berani? Tapi aku tidak sendirian. Aku bawa seseorang. Snowy, Bersambung. Mia, kamu berani muncul? Kenapa enggak? Tapi aku nggak datang sendiri. Aku bawa seseorang. Snowy. Snowy, dia ikut sama kamu? Chloe. Snowy itu ular ajaib. Yang paling penting, dia ingat kebaikan, dan dia balas budi. Kok bisa ular melakukan itu? Kamu nggak tahu? Snowy paham sifat manusia. Dia paham omongan kita. Jadi maksudmu, alasan dia ganggu aku dulu, karena dia paham kita. Dia kira aku bully kamu, jadi dia balas budi sama kamu. Iya. Jadi, kalau malam ini, Snowy nggak datang nyelamatin aku, kamu pasti udah bunuh aku, kan? Pasti aku bunuh kamu. Aku benci kamu. Gak cuma bunuh kamu, aku bikin kamu kehilangan semuanya. Aku ngerti sekarang, keluargaku. Mereka nggak mati karena digigit ular, karena Snowy nggak berbisa. Dia nggak bakal sakiti siapapun. Kamu ngomong apa sih? Itu kamu. Kamu yang lakuin semua ini. Aku? Apa yang aku lakuin? Snowy ingat kebaikan dan balas budi. Dia nggak sakiti orang, cuma waktu itu. Kamu menimpakan semuanya. Pada Snowy sengaja. Omong kosong apa sih? Lihat, Snowy, Chloe sendiri yang bikin begini. Dia bakal dihukum berat, dia nggak bisa sakiti aku lagi, dan kamu nggak perlu lindungi aku lagi, kamu tempatnya di alam liar, kembali ke alam. Kamu ngapain? Dengar aku. Aku nggak ada yang mau dikatakan padamu, nikmati saja. Karmamu sendiri. Hei, balik, kamu belum selesai, kamu manis kecil, aku bunuh kamu. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Udah selesai sekarang. Julian, aku udah mikirin. Aku jadi pacar kamu. Di hidup ini, keluargaku aman. Hatiku tenang. Orang jahat udah dapat balasannya. Aku mau nikmati hidup.
Selesai.